Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta ja'alta hazna sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Baik, jamaah Masjid Al-Fatih Sukati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat ini pada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat waktu luang, dan tidak kalah penting adalah nikmat bisa berkumpul di sini di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk mencari dan mengais ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita kekuatan, istiqomahan, kesabaran dalam menuntut ilmu ini, karena ilmu itu suatu yang sangat mahal, berharga, suatu yang sangat memuliakan orang-orang yang dekat dengannya. Tentu sesuatu yang mahal itu juga berat untuk dicapai, untuk diraih. Makanya dalam setiap kegiatan ilmu kita, mari terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan semua ini. Allah bimbing kita, dan lebih-lebih ketika kita sudah pada posisi kurang ideal dalam menuntut ilmu. Karena sejatinya dalam proses menuntut ilmu itu di masa kanak-kanak, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, belum menyampaikan qalbul hadathi kal aradi al khaliyah ma ulqiya fiha min syai' qabilathu wa inna makana kadzalik li'anna as-saghir afraghu qalban wa qalu syughlan wa aisaru tabadzulan wa aktsaru tawadduan. Imam Ali mengatakan tentang bagaimana fase-fase awal, fase-fase salah satu fase dalam kehidupan kita, yaitu masa kanak-kanak, masa-masa remaja. Itu disampaikan bahwa seperti sebuah tanah yang kosong, kal aradhi al khaliyah, jadi kayak tanah kosong. Kalau ditanemin di dalamnya segala sesuatu, itu akan menerima dan akan tumbuh. Jadi kalau tanah kosong dikasih atau dilempar biji, tumbuh. Namanya itu tanah kosong. Apalagi negeri kita ini, masya Allah, subur sekali. Karena li'anna as-saghir, karena waktu kecil itu, kata beliau, hatinya masih sangat kosong, masih space-nya masih sangat longgar, luas. Wa aqallu syughlan, dan sibuknya tuh masih sedikit lah, kesibukannya masih ringan, masih dikit, ya nyaris nggak ada kesibukan. Namanya anak-anak, paling sibuknya hanya bermain, dan itu dunia mereka. Wa aisaru tabadzulan, dan sangat mudah untuk mencurahkan. Jadi kalau anak-anak itu untuk disuruh menghafal itu sebenarnya bisa. Kalau kita ini beda. Kalau kita disuruh ngafal Al-Fatihah aja kadang susah. Kalau anak-anak itu, masya Allah,
Mereka dipaksa, mereka harus menghafal, mereka harus bersabar, duduk anteng, tenang. Itu anak-anak kuat, anak-anak kuat. Maka jangan disalahartikan bahwa anak-anak dunia main, kalau belajar sambil main, itu salah juga. Mereka sangat bisa diajak untuk serius, bisa untuk berusaha mencurahkan semua yang mereka miliki untuk ilmu, bisa anak-anak. Meskipun tadi dunia mereka main, iya, tapi ketika diajak untuk serius, bisa. Wa aktsaru tawaddu'an, mereka itu sangat bisa untuk tawadhu. Karena apa yang mau disombongin anak-anak, kecuali kalau anak sultan kali ya. Tapi karena anak sultan juga kayaknya juga nggak sombong-sombong amat gitu, masih bisa tawadhu, itu bisa. Karena anak-anak, kalau kita yang sudah dewasa ini sudah banyak gelar yang nempel, sudah banyak materi yang diraih, itu tawadhunya butuh usaha yang sangat luar biasa berat, usaha yang benar-benar menguras energi, emosi, kesabaran dan sebagainya. Karena anak-anak, maka aktsaru tawadhu, anak sangat bisa untuk tawadhu. Maka beliau menyampaikan poin tadi bahwa ideal dalam menuntut ilmu adalah tadi, waktu-waktu masih muda, masih kecil, itu sangat ideal sekali. Tapi bukan berarti bahwa kita ini sudah lanjut umur, sudah tua, sudah banyak kesibukan, itu sudah kita nggak nuntut ilmu, juga tidak. Kita ingat kisahnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nuntut ilmu sama Nabi itu nyaris cuma 3-4 tahun. Dan di umur menginjak kepala 3. Artinya ya bisa dibilang sudah tidak ideal, ya tidak ideal. Ataupun tua juga nggak banget sebenarnya. Tapi kalau dibilang sudah tidak ideal, nggak ideal. Mendekati umur 30. Dan ketemu Nabi cuma 3 tahun. 3 tahun sampai 4 tahunan. Karena nanti beliau masuk Islam tahun 7 Hijriah ketika Khaybar, perang Khaybar. Tapi Masya Allah, beliau menjadi perawi hadis Nabi terbanyak, 5.000 sekian hadis beliau riwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Umurnya sudah tidak ada dia, tapi ternyata di balik itu perjuangannya luar biasa Abu Hurairah itu, karena sadar diri bahwa ini sudah tidak sudah ketinggalan jauh sama para sahabat senior bersama Nabi. Bayangin 7 Hijriah, berarti udah ketinggalan berapa puluh tahun tuh. Udah di Makkah 13, di Madinah 7, udah 20 tahunan lah hampir melewati fase kenabian. Maka beliau sadar diri harus ngejar. Dan di fase di proses mengejar itu ternyata Masya Allah ujiannya juga berat. Ujiannya berat. Maka kalau kita hari ini Allah uji, Allah beri nikmat kita berilmu dan diuji untuk tidak nempel-nempel ilmunya, ya kita nikmatin semua itu. Kita nikmatin semuanya. Karena khawatirnya kita tidak sadar. Oh susah-susah ya udah ngapal bolak-balik enggak? Oh iya, umur ternyata. Ternyata umur. Tapi bukan berarti itu mengerdilkan, memutus semangat, enggak. Kita lihat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sebelum berapa doa Nabi itu ngafalnya susah. Abu Hurairah dapat barokah Nabi didoakan, habis itu beliau tidak pernah lupa lagi. Jadi ada ikhtiar-ikhtiar yang Abu Hurairah lakukan. Kelaparan itu sering, kalau Abu Hurairah kelaparan itu sering sekali. Tapi Masya Allah hasilnya adalah Abu Hurairah perawi terbanyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya bahwa kita yang dianugerahi anak-anak ini maksimalkan waktu usia dini mereka, waktu belia mereka, fokuskan untuk menuntut ilmu, karena itu adalah waktu-waktu emasnya, waktu-waktu yang sangat baik, ideal dalam proses menuntut ilmu. Tapi kita orang tua juga tidak boleh putus asa bahwa menuntut ilmu itu sebuah kewajiban yang harus kita terus upayakan. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan kali ini kita masuki hadis yang kelima, hadis Nabi SAW yang kelima di dalam hadis Arba'in karya Imam Nawawi rahimahullah taala. Insyaallah hari ini kita masuk ke
Hadis kelima. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummil Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nanti juga ada hadis lain yang riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis kelima. Hadis yang sangat sudah familiar di telinga kita, sangat sering terdengar di telinga kita, dan para ulama mengatakan ini adalah termasuk hadis-hadis pokok dalam agama ini, karena sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa syarat diterimanya sebuah amalan adalah dua. Pertama adalah niat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ittiba, ngikutin atau sesuai dengan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Jadi dua itu. Nah, kalau babnya niat di hadis pertama innamal a'malu binniyat itu sudah. Nah, sekarang yang kedua ini. Karena lawan daripada ittiba nanti adalah jadi man ahdatsa. Gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke hadis, ke inti hadis, ke matanya, kita coba jauh lebih mengenal dari perawi hadis ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. An Ummil Mukminin, dari Ummul Mukminin. Ummul Mukminin, ummahat, apa artinya? Ibu. Ibunya untuk para mukmin. Ummu Abdillah. Kalau Ummul Mukminin ini gelar yang disematkan kepada para istrinya Nabi. Gitu. Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab, Allah SWT mengatakan di ayat yang ke-6 kalau salah. Ya, ke-6. Allah mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Ya, istri Nabi SAW adalah ibu-ibunya mereka. Bahkan Allah mengatakan, menegaskan dalam Al-Ahzab 53, wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada, dan tidak pula mengawini istrinya Nabi selama-lamanya sesudah beliau wafat. Jadi Ummul Mukminin adalah gelar yang disematkan kepada para istrinya Nabi. Ya, kita paham kalau kita ibu gitu ya. Kalau ibu kita kan nggak boleh dinikahi, meskipun itu beda statusnya. Ibu kita dengan Ibunda Aisyah beda. Ya, beda. Dan kenapa Allah beri gelar itu? Kenapa diberi gelar itu? Dan bahkan Allah melarang para sahabat untuk menikahinya setelahnya. Ini sebagai bentuk ta'zim, penghormatan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kan kalau dalam agama kita ketika seorang suami meninggal, itu kan istrinya nanti boleh dinikahi lagi. Tentu dengan aturan-aturan sudah berlaku. Kalau meninggal seperti apa, kalau dicerai seperti apa, tapi intinya boleh. Tapi kalau istri-istri Nabi nggak boleh. Kenapa? Tadi sebagai bentuk ta'zim kepada Nabiullah Muhammad SAW. Itu gelar Ummul Mukminin. Nah, Ummi Abdillah ini kunyah. Ini kunyah yang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu minta ke Nabi.
Karena Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini nanti tidak Allah karuniakan anak. Tidak Allah karuniakan anak. Karena Nabi nanti menikah dengan istri-istri itu, ada yang mengatakan 11, 9, itu nanti kan anaknya dari Khadijah. Terus nanti Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Ya. Dan selain itu tidak diberi anak. Aisyah tidak dikaruniai anak. Ya, satu-satunya istri Nabi yang masih perawan dan Allah takdirkan tidak memiliki anak. Nah, Aisyah ini ngadu ke Nabi, "Ya Rasulullah, kullu sawahibi lahunna kunnan." Qala faktuni bi biniki Abdillah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha curhat ke Nabi. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, semua sahabat wanita itu punya kunyah. Ummu siapa gitu ya, Ummu Salamah, gitu, Ummu Abdillah atau Ummu dan seterusnya. Lah beliau ini karena belum tidak dikasih anak, beliau ngadu ke Nabi. Maka Nabi SAW karena saking cintanya kepada Ibunda Aisyah mengatakan, ya sudah, kamu kasih kunyah dirimu dengan anak ini maksudnya adalah anak saudarimu Asma. Kan Asma menikah dengan Zubair dan salah satu anaknya adalah Abdullah. Maka Aisyah diperintahkan Nabi, sudah kamu pakai kunyah Ummi Abdillah, ya. Ummi Abdillah. Padahal beliau belum memiliki anak. Ini kunyah beliau Ibunda Aisyah. Ya. Jadi pertama adalah gelarnya, yang kedua adalah kunyahnya. Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tadi Abu Hurairah dengan 3 sampai 4 tahun menjadi perawi terbanyak, gitu ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini juga masuk 4 besar dalam periwayatan hadis Nabi. Ibunda Aisyah nanti ketika Nabiullah Muhammad SAW meninggal, beliau umurnya 18 tahun. 18 tahun. Kan nikah sama Nabi nanti diakad 6 tahun. 9 nanti di Madinah, beliau baru serumah sama Nabi. Nah, ketika Nabi meninggal umurnya masih 18 tahun. Nah, kalau kita hari ini anak SMA kali ya, mau lulus SMA atau masih SMA, 18 tahun. 18 tahun, dan itu menjadi salah satu mufti terbanyak di kalangan para sahabat, Ibunda Aisyah. Karena nanti di kalangan para sahabat itu pun juga tidak semuanya jadi mufti, enggak. Karena Nabi meninggalkan 100.000 sekian sahabat, itu nanti ulamanya enggak banyak, apalagi muftinya. Dan Ibunda Aisyah termasuk orang yang memberikan fatwa kepada para sahabat ketika Nabi sudah meninggal. Nah, beliau masuk ranking yang keempat. Pertama ada Abu Hurairah 5.000-an hadis, ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu 2.000 sekian hadis. Habis itu Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik ini pembantunya Nabi. Masya Allah, waktu kecil ibunya sudah memberikan Anas kepada Nabi. Itu urutan ketiga, dan selanjutnya nanti ada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu 2.000 sekian hadis, jadi nomor 4 beliau. Artinya Masya Allah, beliau selain menjadi sosok istri Nabi, tapi juga menjadi muridnya Nabi. Jadi muridnya Nabi, sehingga luar biasa beliau banyak meriwayatkan hadis, dan salah satunya adalah hadis ini, ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Baik, jamaah yang dikenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ulama mengatakan bahwa ini hadis yang menjadi dasar pokok dalam perkara bid'ah. Nah, ini kan kita sering dengar kalau masalah bid'ah ini kan. Dan ini hadis sering sekali muncul. Man ahdatsa, man amila amalan laisa alaihi amruna, itu sering sekali muncul. Ya. Nah, sekarang kita bahas masalah bid'ah. Tapi mudah-mudahan habis ini tidak membid'ah-bid'ahkan ya. Tidak membid'ah-bid'ahkan hal-hal yang menurut kita itu bid'ah, ya. Tapi menarik. Ya, kita menarik, perlu kita bahas. Dan saya sampaikan bahwa ketika saya menyampaikan perihal fikih, saya menyampaikan bahwa terong 1008 di bab fikih, karena nanti ada khilafiyah.
ada khilafiyah, sehingga kadang amalan kita tidak sesuai dengan amalan saudara kita, dan itu biasa aja, sehingga dibutuhkan rasa lapang, rasa saling menghargai, memahami, dan tidak saling mencaci. Sama kayaknya hanya bid'ah ini, karena nanti para ulama berbeda dalam mendefinisikan bid'ah. Para ulama ya, bukan kita, bukan saya, bukan para ulama, dan ulama-ulama besar semua, mereka mendefinisikan bid'ah itu ternyata berbeda-beda. Nah, kita mulai dari kata bid'ah itu sendiri. Bid'ah itu secara bahasa adalah mana tadi? Al-ikhtira' ala ghairi mithalin sabiq. Jadi bada'a pakai ain, bukan pakai hamzah, karena nanti beda maknanya. Bada'a al-ikhtira'. Al-ikhtira' itu adalah menciptakan, membuat sesuatu yang tidak ada contoh. Sesuatu yang tidak ada contoh. Maka firman Allah, badi'us samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi. Enggak ada contohnya sebelumnya. Enggak ada yang buat langit bumi. Atau kata firman Allah dalam surat Al-Ahqaf juga ayat 9, qul ma kuntu bid'an minar rusul. Gitu ya, ini perkataan kuntu di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Aku ini bukan sesuatu yang sudah ada sudah ada sebelumnya, ya. Rasul-rasul itu sudah ada, ya, sudah ada rasul yang diutus ke muka bumi, dan aku bukan suatu yang baru, ya, bukan suatu yang baru. Bid'ah minar rusul, aku bukan suatu yang baru, sudah ada sebelumnya. Ya, jadi al bid'ah itu adalah al-ikhtira' ala ghairi mithalin sabiq. Menciptakan sesuatu yang tidak ada contohnya sebelumnya. Itu secara bahasa tentang kata bid'ah ini. Dan nanti para ulama sangat berbeda. Apakah nanti semua yang tidak dari Nabi adalah bid'ah? Nah, gitu. Kan kita hari ini kadang simpelnya adalah apa sih bid'ah? Wis pokoknya semua yang enggak datang dari Nabi bid'ah. Wah, itu banyak itu. Karena itu nanti berkonsekuensi berat. Kayak contoh hari ini, bid'ah itu sesuatu yang enggak dari Nabi. Berarti kita celananya bid'ah nih, celana. Peci ini bid'ah. Karena sesuatu ini enggak dari Nabi. Ya, dari Nabi. Maka kita mendudukan kata bid'ah itu apa? Ya, dan para ulama sangat banyak sekali, beragam sekali dalam memaknai kata bid'ah itu sendiri. Baik. Saya kasih contoh. Tentang ulama yang nanti mereka memaknai bid'ah itu, ada yang sangat longgar, ada yang sangat ketat. Dan yang sangat longgar di sini ada pengertian dari Imam Asy-Syafi'i, Al-Izz ibn Abi Salam, An-Nawawi, Abu Syamah, Al-Qarafi, Az-Zarqani, Ibn Abidin, Ibn Al-Jauzi, Ibn Hazm. Ini ulama-ulama yang mengartikan bid'ah itu. Beliau katakan adalah kullu haditsin lam yujad fil kitabi was sunnah, sawa'un akana fil ibadat amil adat, wa sawa'un akana mazmuman am ghair mazmum. Beliau sampaikan bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, enggak ada di Quran, di sunnah zaman Nabi enggak ada. Baik itu perkara ibadah atau perkara adat, kebiasaan, baik itu perkaranya tercela atau enggak tercela. Itu pertanyaan pertama. Semua hal yang hadir baru, perkara ibadah, kebiasaan, tercela enggak tercela, itu enggak ada di kitab dan as-sunnah. Itu kelompok pertama. Yang kedua, ini Imam Malik Asy-Syatibi, Imam Al-Baihaqi, Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Rajab, Ibnu Taimiyah. Ini beliau
mengartikan, mendefinisikan bid'ah ini sangat ketat sekali. Dan ini nanti para jemaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ini saya banyak nukil di Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ini ensiklopedi fikih Kuwait. Itu disusun oleh para ulama dari Kuwait, dan di sana sangat lengkap sekali. Banyak pendapat atau beragam sekali dalam mendefinisikan bid'ah. Nah, ini agak ketat kalau ini. Beliau sampaikan ittajaha fariqum minal ulama ila dhammil bid'ah. Ini ulama yang kelompok ini, beliau mencela bid'ah. Wa qarraru annal bid'ata kullaha dhalalah. Beliau sampaikan semua bid'ah itu dhalal, sesat. Nah, kalau tadi kan masih ada toleransi, baik tercela atau nggak tercela. Ya, kalau ini semuanya sesat. Sawa'un fil adat awil ibadat, baik dalam perkara kebiasaan, tradisi, ataupun dalam perkara agama. Nah, ini ketat sekali di pendapat ini tentang bab ini. Makanya kalau di pendapat yang pertama itu masih agak longgar. Beliau sampaikan bahwa suatu yang nggak ada zaman Nabi, baik kebiasaan, tradisi, ibadah, tercela atau nggak tercela. Karena ketika disebut tercela dan nggak tercela, masih ada ruang di sana, masih ada ruang bahwa ini bisa jadi tidak sesat karena nggak tercela. Ya, maka Al-Izz bin Abdus Salam ini beliau ulama terkemuka di madhab Syafi'i, dan beberapa ulama juga yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada 5. Bid'ah ada 5. Nanti ini disandarkan dengan hukum Islam yang ada 5. Kan kita ada hukum Islam ada 5 ya. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, haram, makruh. Nah, ini disandarkan. Nanti bid'ah itu kan nanti disandarkan, tergantung pembagian bid'ah secara apa? Secara hukum ada 5 kata beliau. Maka beliau sampaikan bid'ah ada yang wajib, ya kan? Sesuatu yang baru dan itu wajib. Apa itu? Beliau sampaikan al-istighalu bil ilmin nahwu, sibuk untuk belajar ilmu nahwu. Di zaman Nabi ada ilmu nahwu? Belum, nggak ada, ya, nggak ada. Atau ilmu mulai mengerucut itu kan zaman-zaman setelah itu. Maka sibuk untuk belajar ilmu nahwu itu nanti itu babnya udah wajib, dan itu bid'ah yang wajib. Ada juga bid'ah muharramah. Apa itu? Ini madhabul qadariyah. Ini madhabnya al-qadariyah. Ini bid'ah yang nggak boleh, haram. Qadariyah itu adalah kelompok yang dia tidak percaya takdir. Kan kita hari ini kan, kita orang beriman, kita udah bahas kemarin ya, salah satu rukun iman adalah percaya tentang takdir. Qadariyah nggak paham, nggak percaya takdir, nggak percaya takdir. Ya, beda dengan Jabariyah. Ya, jadi semua kalau Qadariyah itu ya nggak ada urusan sama Allah. Terus pokoknya hari ini ya urusan kita, karena kita nggak percaya takdir. Kalau Jabariyah beda. Kalau Jabariyah dia sepenuhnya Allah yang ngatur. Gitu ya. Oh, kita hari ini mencuri, oh itu udah takdir Allah, gitu ya. Itu takdir Allah. Nah, ini bid'ah yang nggak boleh, muharramah kata beliau. Selanjutnya al-bid'ah mandubah, bid'ah yang dianjurkan, sunnah. Seperti apa? Ihdatul madaris. Ini membuat sekolah-sekolah, wabinaul qanatir, membangun jembatan-jembatan, gitu ya. Itu kata beliau bid'ah al-mandubah. Ada juga al-bid'ah al-makruhah, yang dibenci. Contohnya apa? Zukhrafatul masajid. Ini tadi banyak berlomba-lomba dalam menghias masjid. Ini termasuk perkara baru yang zaman Nabi enggak ada, dan ini makruh. Ada juga yang bid'ah mubahah, yaitu beliau sampaikan di sini faminha kayak al-musafahah akibat salat subuh wal asr. Disampaikan di sini kayak salaman habis salat. Wa minha at-tawassu' fil ladzid fil ma'akil wal masyarib wal malabis.
ini dalam bab makan minum itu kita milih yang enak-enak, ini termasuk perkara bid'ah yang itu boleh. Yang zaman Nabi nggak ada, hari ini ada, dan itu termasuk perkara bid'ah yang mana? Ya. Nah, pembagian di sini disampaikan ada yang namanya bid'ah al-hakikiyah. Apa itu bid'ah al-hakikiyah? Disampaikan bahwa bid'ah yang tidak ada dalil syar'i, baik dari Quran, hadis, ijma' dan dalil-dalil apapun. Ini bid'ah secara hakikat. Ya, contohnya bisa sampaikan adalah kayak tadi itu Qadariyah, Jabariyah, atau di sini beliau juga menyampaikan tentang ketika seorang itu meninggalkan menikah, dia mau kayak rohib, jadi ahli ibadah yang dia meninggalkan dan tidak mau nikah. Ini juga termasuk bid'ah hakikiyah. Ya, artinya dia mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi. Nikah kita tahu, ya, harus ada nikah. Tapi dia tidak mau nikah dan dia lebih untuk meninggalkan semua itu, padahal dia ada faktor-faktor yang mengharuskan dia nikah. Nah, itu hakikiyah. Nah, idofiyah itu bid'ah yang dia disandarkan. Nah, ini sudah ada campurannya antara ada dasarnya dalam agama ini, tapi juga ada tradisinya. Nah, ini yang sering kita dapat dari ini bid'ah idofiyah ini. Ya, meskipun nanti para ulama yang ketat tidak memandang, pokoknya bid'ah dulalah. Tapi ternyata ada ulama yang memberikan tadi, ternyata ada bid'ah idofiyah tadi itu. Tadi dua hal. Yang satu karena ini ada dasarnya dari Nabi, ada dasar dari Nabi. Tapi yang satu ini nggak ada tradisi. Kayak contohnya begini, ya kayak tadi itu, habis sholat sama salaman, ada contohnya dari Nabi? Nggak ada. Tapi kalau salaman ada contohnya dari Nabi? Ada. Bahkan hadis Nabi mengatakan min muslima ini yaltaqiyan fayatasafahan illa ghufira lahuma qabla ayaftariqa. Tidaklah dua orang muslim yang dia bertemu berjabat tangan melainkan akan dihapus dosanya sebelum dia berpisah. Itu ada anjurannya, ada hadisnya. Tapi ketika dia mengkhususkan Nabi sholat, ini masuk tradisi. Maka ini bukan kayak hakikiyah. Kalau hakikiyah penuh pure, ini nggak ada anjuran sebelumnya dan pure ini sesuatu yang baru. Yang baru. Tapi kalau idhofah ini adalah perkara tadi. Ada dua hal. Pertama, ada sesuatu yang memang ada anjurannya. Yang kedua, karena dia disandarkan dengan tradisi. Maka ini babnya adalah tadi al-bid'ah al-idhofiyah. Baik jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sedikit pengertian tentang man ahdatsa, tentang bid'ah tadi itu. Bid'ah, sehingga bukan berarti saya di sini mengajak untuk melakukan perkara bid'ah, juga tidak. Dan juga bukan berarti bahwa kita mencaci maki atau menjelek-jelekan orang-orang yang mungkin secara agama berbeda dengan kita, sehingga kita bisa bersikap dengan baik. Bahkan sekalipun saudara kita itu nanti melakukan sesuatu yang sangat nyata salah, itu kan dalam agama kita juga ada adabnya, ada sikapnya. Maka dalam bab ilmu fikih itu ada fiqhul fatwa dan juga ada fiqhul taqwa. Jadi dalam bab fikih itu ada fikih fatwa, artinya adalah fikih yang berkaitan sama ilmu, dan itu disampaikan, nggak bisa disembunyikan, harus disampaikan. Tapi setelah itu ada fikih takwa. Nah, gitu. Ada fikih takwa. Artinya setelah menyampaikan ilmu-ilmu ini, maka kita ambil sesuatu yang paling baik mana. Karena itu yang mendekati dengan takwa. Tapi kalau babnya adalah fatwa, ilmu, maka harus disampaikan semuanya. Gitu ya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sehingga nanti kita juga bisa tidak sembarangan dalam mendefinisikan bid'ah. Ya, tidak sembarangan dalam mendefinisikan bid'ah. Seperti halnya ketika pembukaan Quran, apakah itu bid'ah?
Ya, karena tidak. Karena dalam hadis ini fi amrina hadza konteksnya adalah perkara agama. Perkara agama, perkara syariat, sehingga dalam bab proses pembukuan Quran itu bukan suatu yang perkara bid'ah. Maka nanti dia masuk dalam kaidah al-masalih al-mursalah. Ya. Al-masalih mursalah itu adalah secara bahasa kan masalih maslahat, kemaslahatan. Mursalah itu kemaslahatan yang tidak ada panduannya. Zaman Nabi nggak ada panduan. Pembukuan Quran ada panduan zaman Nabi? Nggak ada. Nanti kan hadir zamannya Abu Bakar ketika perang Yamamah, para sahabat hafizul Quran, hufadzul Quran itu banyak syahid. Umar bin Khattab coba mengadu pada Khalifah Abu Bakar, ini banyak yang syahid ini, para sahabat yang hafal Quran. Maka Umar minta ke Abu Bakar, ini Quran kayaknya harus dikumpulkan deh, kayak gitu. Apakah Abu Bakar menerima langsung? Enggak, itu alot ternyata diskusinya. Dan jawaban Abu Bakar agak sedikit, kalau kita hari ini mungkin baper kita hari ini. Kalau kita hari ini itu kan bid'ah kan itu gitu. Tapi kalau kalimat Abu Bakar alam naf'al ma lam yaf'alhun nabi, gitu. Apakah kita ingin mengerjakan sesuatu yang Nabi tidak kerjakan? Nah, gitu. Itu boleh disampaikan ke Umar. Kalau hari ini kan ini bid'ah gitu. Ini kan bid'ah. Tapi Umar melihat itu sebuah kemaslahatan bagi umat. Umar terus minta terus ke Abu Bakar, ayolah kumpulin gitu. Karena nanti kalau seandainya para penghafal Quran ini banyak yang mati, nanti panduan ini hilang. Dengan hilangnya para wafat tadi itu, maka sampai Allah bukakan kelapangan dalam hati Abu Bakar. Akhirnya baik, maka beliau menemui Zaid bin Thabit, penulis wahyu, dan sama Zaid bin Thabit juga sama komentarnya kayak Abu Bakar. Abu Bakar datang ke Zaid mengatakan hal yang sama, kita ingin membuka Quran, karena Zaid bin Thabit adalah penulis wahyu gitu ya. Zaid mengatakan sama, kita mengerjakan sesuatu yang tidak Nabi kerjakan, gitu. Dan Abu Bakar coba meyakinkan semua itu. Bahkan Zaid mengatakan, ya Abu Bakar, mendingan kamu suruh aku itu mindahin gunung, itu lebih ringan daripada harus ngumpulin Quran. Ya, karena apa? Ya tadi nggak kerja Nabi. Tapi ini, masya Allah, Umar melihat ini adalah kemaslahatan untuk umat, sehingga perlu dibuka, dikumpulin. Akhirnya sampailah Allah bukakan hati pada Zaid kelapangan, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Nanti di zamannya Utsman juga sama. Hudzaifah bin Yaman datang ke Utsman, ini ketika di sebuah peperangan kok bacaan sahabat beda-beda. Udah coba diseragamin aja bacaannya. Itu sesuatu yang enggak enggak ada zaman Nabi. Gitu kan? Tapi karena sudah terbiasa dengan itu, bahwa ini kemaslahatan untuk umat dan umat, sehingga dilakukanlah itu. Dan kita kenal hari mushaf Utsmani, ya. Sanadnya langsung ke Utsman. Sehingga itu babnya adalah al-masalih al-mursalah. Karena nanti para ulama membuatkan kaidah-kaidah, aturan-aturan yang itu adalah kemaslahatan untuk umat ini, ya, kemaslahatan umat ini. Sehingga bab perkara bid'ah ini di hadis ini disebutkan adalah ini poinnya di bab agama, ya, di bab agama, bab syariat. Dan tadi saya sampaikan para ulama sangat berbeda pendapat dalam mendefinisikan arti dari bid'ah itu sendiri. Tidak? Baik jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, karena ini juga hadisnya pendek sekali, sehingga Oke, satu lagi saya lupa deh. Satu lagi supaya kita tidak bingung juga. Ada sebuah hadis yang ini sering disampaikan ketika muqaddimah, biasanya khutbah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini hadis An-Nasa'i dan disahihkan oleh Albani. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah.
seburuk-buruk perkara adalah yang diadakan, dan setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Itu Muslim. Kalau An-Nasa'i lebih panjang. Setiap seburuk-buruk perkara yang diadakan, dan setiap yang diadakan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap sesat adalah neraka. Nah, Imam Nawawi mengatakan bahwa kata kul, karena kalau hadis ini nanti kan kalau kita tidak memahami kata kul itu, maka ini akan menghapus perbedaan pendapat ulama tadi itu. Karena ada ulama yang mengatakan ada yang tercela dengan tercela. Nah, kalau kita pakai hadis ini wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, selesai. Berarti itu menghapus pendapat ulama yang mengatakan bid'ah ada yang tercela dan enggak tercela. Ya, karena di sini, karena semua itu kan, semua perkara yang baru bid'ah, semua bid'ah sesat, semua sesat neraka. Maka kita perlu cek penjelasan ulama tentang kata kul. Apakah memang itu semua atau seperti apa? Nah, Imam Nawawi mengatakan bahwa wa kullu bid'atin dhalalah hadza amun makhsus wal muradu ghalibul bid'ah. Nah, beliau sampaikan setiap semua, kata semua itu atau setiap itu adalah maksudnya adalah lafaz umum yang dimaksudkan khusus, yaitu maksudnya sebagian besar bid'ah. Nah, itu. Jadi tidak semua bid'ah, disampaikan bahwa sebagian besar bid'ah, sehingga dengan ini tidak menafikan pembagian ulama yang mengatakan bahwa bid'ah tadi ya, ada yang tercela dan tidak tercela. Sehingga tadi mudah-mudahan dengan sedikit ini kita terhindar dari perkara bid'ah, kita terhindar dari sesuatu yang tidak baik dengan bid'ah ini, dan kita juga mudah-mudahan dihindarkan Allah dari lisan-lisan ini yang tidak baik ketika mungkin saudara kita ada yang terjerumus di situ. Sehingga yang dibutuhkan adalah tadi bagaimana cara, kalau memang bisa menasihati dengan baik, menasihati ya, dengan adab, dengan etika yang baik ya. Atau bisa jadi ternyata itu ada dalilnya sendiri, ternyata dia punya dalil sendiri, maka ya sudah. Artinya masih banyak amal-amal soleh yang harus kita kerjakan daripada harus ngurusin yang seperti ini. Mungkin itu yang saya sampaikan cuma perkara ini. Hadis yang kelima ini mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa memberikan kita kelapangan dalam beraktivitas. Lagi-lagi ini adalah perkara yang mungkin bisa jadi akan banyak perbedaan pendapat, dan itu tidak masalah. Yang penting adalah tadi kita saling berlapang dada, saling memahami di antara saudara-saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada salahnya itu dari saya pribadi, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hari dengan baca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.